Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mendiskusikan materi dari kelompok 5, yaitunya pendidikan nonformal yang terstruktur, terprogram, dan terencana. Dengan anggota kelompok Arsiliovi dengan NIM 210031185, Fadila Safitri dengan NIM 210031196, Selvia Afnika dengan NIM 210031152, Tiara Kurnia Putri dengan NIM 210031170. Materi yang akan kita bahas yang pertama, pengertian pendidikan nonformal, terstruktur, dan terprogram, dan terencana. Yang kedua, bentuk-bentuk pendidikan nonformal, terstruktur, terprogram, dan terencana. Yang terakhir, tujuan pendidikan nonformal, terstruktur, terprogram, dan terencana. Baiklah, Kak, kita akan masuk materi yang pertama. Kepada Fadila Safitri dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian pendidikan nonformal, terstruktur, terprogram, dan terencana. Definisi pendidikan nonformal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pembelajaran terstruktur merupakan proses pembelajaran yang dimulai dengan membuka pelajaran dengan menyampaikan kata kunci, tujuan yang ingin dicapai, memaparkan isi, dan diakhiri dengan memberikan soal-soal atau tugas kepada siswa. Pendidikan terstruktur, terprogram, dan terencana merupakan pembelajaran yang mengembangkan kemandirian belajar peserta didik, peran guru sebagai fasilitator, dan teman belajar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Fadila Safitri. Materi selanjutnya tentang bentuk-bentuk pendidikan yang akan dibacakan oleh Selvia Afnika. Kepada Selvia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi saya yang selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai bentuk-bentuk pendidikan nonformal terstruktur, terprogram, dan terencana. Di sini ada terbagi menjadi 6. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup, yaitu pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Tujuan dari pendidikan kecakapan hidup ini adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu dan sanggup serta terampil menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini ini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal. Kemudian yang ketiga, pendidikan kepemudaan. Pendidikan ini untuk memenuhi kebutuhan para remaja atau pemuda. Dengan adanya kepelatihan kepemudaan ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengembangan potensi diri. Kemudian yang keempat, pendidikan pemberdayaan perempuan. Pendidikan ini bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya ialah untuk meningkatkan kualitas perempuan, baik dari segi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Kemudian yang kelima, pendidikan keaksaraan. Jenis program pendidikan keaksaraan berhubungan dengan populasi sasaran yang belum dapat membaca dan menulis. Dulu program ini dikenal dengan istilah pemberantasan buta huruf atau PBA, yang sekarang program keaksaraan ini terkenal dengan istilah kursus pengetahuan dasar atau KPD. Targetnya adalah terbebasnya populasi sasaran dari buta huruf, buta baca, dan buta pengetahuan umum, serta buta bahasa Indonesia. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja pendidikan ini lebih cenderung kepada program-program yang sifatnya aplikatif untuk menambah atau memperdalam keterampilan-keterampilan, baik itu di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan kerja. Kemudian yang keenam, pendidikan kesetaraan. Di program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyetarakan pendidikannya seperti pendidikan formal, dan biasanya dalam hal ini adanya paket A untuk SD, paket B untuk SLTP, dan paket C untuk SLTA. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Sylvia. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan dibacakan oleh Arsiliovi. Kepada Arsiliovi dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tujuan pendidikan non-formal terstruktur, terprogram, dan terencana. Pendidikan luar sekolah sebagai penambah pendidikan sekolah tujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada yang pertama yaitu peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah. Yang kedua, alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh. Yang ketiga, memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Keempat, menambah pengetahuan tentang materi belajar yang dirasakan penting sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat. Dan yang terakhir, mereka yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang dengan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Arsiliovi. Itu adalah materi terakhir yang dapat kami sampaikan. Dalam menyampaikan materi tersebut bahwa ada kesimpulannya, pendidikan terstruktur, terprogram, dan terencana, proses pembelajaran yang mengembangkan kemandirian pelajar peserta didik, peran guru sebagai fasilitator. Pembelajaran terstruktur merupakan proses pembelajaran yang dimulai dengan membuka pelajaran dengan menyampaikan kata kunci, tujuan yang ingin dicapai, memaparkan isi, dan diakhiri dengan memberikan soal tugas kepada siswa. Pendidikan ini sama dengan pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan luar sekolah merupakan salah satu jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan non-formal yang bukan pendidikan formal dan informal. Hanya itu kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.